Halo, selamat pagi. Bingung mau buat cemilan apa untuk anak hari ini? Atau pengen buat lauk yang enak, murah meriah, dan caranya sangat mudah banget? Ikutin kita aja yuk, karena kita akan membagikan resep sostel buntel kribo yang enak banget. Dan cara buatnya sangat mudah, bisa dilihat kan bahan-bahannya sangat sederhana. Oke, kita lihat yuk gimana cara buatnya. Bahan pertama 2 butir telur ya. Ini sosis, kita pakai sosis ayam dan sosis sapi. Ini merica bubuk, tepung bumbu instan, dan ini tepung terigu ya. Kita pakai 4 sendok makan aja, dan ini air biasa. Oke, langkah pertama kita pecahkan telurnya ya. Kita masukkan dalam wadah. Selanjutnya kita tambahkan merica bubuk dan aduk-aduk ya. Tidak perlu tambahkan garam karena nanti takutnya akan keasinan. Karena sudah dapat asin dari sosis ya, jadi telurnya nggak perlu dikasih garam. Cukup seperti ini aja. Selanjutnya sosis dipanggang di atas teflon yang sudah diolesi margarin ya. Kemudian tuang telur yang sudah dikocok. Seperti ini. Biarkan agak matang. Selanjutnya gulung sosis dalam telur hingga menutupi bagian sosis ya, seperti ini. Jadi kayak sostel pada umumnya. Balak-balik agar sostel matang sempurna ya. Setelah itu angkat. Kita siapkan adonan basahnya. Kita tambahkan tepung bumbu instan 2 sendok dan tepung terigunya 1 sendok makan aja. Lalu kita tambahkan air, kemudian aduk-aduk hingga merata. Kekentalannya harus pas ya, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Aduk-aduk agar tidak bergerindil ya. Penambahan tepung terigu agar rasanya tidak keasinan ya. Karena kalau pakai tepung bumbu instan aja rasanya sangat asin. Oke, selanjutnya kita buat tepung keringnya. Kita tambahkan tepung bumbu instan dan campurkan tepung terigu sisanya tadi. Seperti ini, aduk-aduk hingga merata ya. Selanjutnya sostel dipotong-potong sesuai selera, boleh agak tipis, boleh juga agak-agak tebal. Masukkan sostel dalam adonan basah. Aduk-aduk agar merata, kemudian gulingkan dalam tepung kering. Jangan lupa sambil diremas atau dicubit-cubit agar keritingnya bagus. Sambil panaskan minyak ya, agar siap untuk digoreng. Nih, sostel buntelnya siap untuk digoreng. Jangan lupa untuk dibalik agar kriuknya matang merata dan bentuknya juga cantik. Gorengnya pakai api sedang atau kecil aja ya, biar nggak gosong. Oke, seperti ini dibalik. Nih, sangat cantik ya. Tuh, terlihat keritingnya kan? Ini sangat renyah banget. Dan rasanya sangat gurih, enak. Cocok untuk lauk, untuk cemilan, bekal anak ke sekolah, atau bisa juga untuk jualan anak sekolah. Modalnya lumayan kecil, dan untuk untungnya
lumayan banget. Nanti kita akan buatkan hitungannya ya. Jadi jangan lupa untuk kunjungi blog kreasi Mama Punya Cerita, karena di situ akan ada banyak resep dan tips menarik juga ya. Oke, ini dia hasilnya, sangat banyak banget kan? Dan sostelnya mekar dan kriuk banget. Oke, kita siap menyajikannya bersama saus sambal dan mayones seperti ini. Oke, sangat mudah banget kan membuat sostel buntel kribo ala Mama Punya Cerita. Disebut sostel buntel karena dia dibungkus telur kan, jadi sostel buntel kribo. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Ini tampilannya kalau pengen dijual ya, jadi ditusuk dalam tusuk sate. Sangat cantik banget. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Oh ya, jangan lupa kunjungi blog kreasi Mama Punya Cerita yang ada di link deskripsinya ya. Terima kasih.